Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar jaringan komputer, mata kuliah jaringan komputer, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yudo Sukmana Eskom MPD dan Bapak Dewa Gede Agus Putra Prabawa SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wirayanti Nona Al-Rusman dengan NIM 2211021005. Nah, pada konsep dasar jaringan komputer, kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian jaringan komputer, lalu yang kedua, sejarah jaringan komputer, yang ketiga, alasan membangun jaringan komputer, yang keempat, manfaat jaringan komputer, yang kelima, jenis-jenis jaringan komputer, dan yang keenam, peran admin dan user dalam jaringan komputer. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan menggunakan bersama perangkat keras. Menurut Jafar Nurwidianto tahun 2007, sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya seperti printer CPU, berkomunikasi melalui surel atau pesan instan, dan dapat mengakses informasi melalui peramban web. Jaringan komputer juga dapat diartikan pula sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih dari satu komputer yang saling berhubungan. Nah, suatu jaringan komputer dibangun untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengiriman menuju ke sisi penerima melalui media komunikasi. Kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu sejarah jaringan komputer. Apabila melihat dari awal terbentuknya ide penggunaan jaringan komputer, maka kira-kira sudah lebih dari 70 tahun lamanya teknologi jaringan komputer ini mulai digunakan pertama kali. Nah, pada awal ide untuk menciptakan suatu jaringan komputer ini adalah hanya agar suatu perangkat sistem komputer bisa digunakan secara bersama-sama. Ide seperti ini mulai dikemukakan pada era 1940-an di Amerika, tepatnya di sebuah laboratorium Bell dan juga grup riset di Universitas Harvard. Pada saat itu, penggunaan komputer ini ingin dimaksimalkan agar bisa digunakan secara bersamaan dan dapat mengerjakan banyak proses tanpa perlu membuang waktu banyak. Maka dari itu, muncullah suatu implementasi program bernama batch processing, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah proses beruntun. Proses inilah yang kemudian dapat memanfaatkan beberapa komputer, bisa mengerjakan banyak program dan pekerjaan dalam sekali waktu. Kira-kira 10 tahun kemudian, tepatnya pada era 1950-an, penggunaan dan juga pengembangan dari sebuah sistem komputer menjadi semakin berkembang dan juga membesar. Pada era tersebut ditandai dengan berkembangnya apa yang kita sebut sebagai superkomputer. TSS atau Time Sharing System merupakan suatu sistem di mana sebuah komputer dapat melayani beberapa terminal yang dikenal juga dengan istilah distribusi berdasarkan waktu. Sistem ini memungkinkan satu komputer bertindak sebagai server atau host yang dapat diakses dengan menggunakan terminal atau workstation atau klien-klien yang tersedia dalam waktu bersamaan. Perkembangan teknologi memang tidak ada habisnya. Setelah proses time sharing session tersebut mulai berkembang, maka kira-kira tahun 1970-an mulailah berkembang suatu sistem jaringan komputer yang baru. Sistem jaringan ini disebut dengan nama proses distribusi atau dalam bahasa Inggris memiliki nama asli distribution processing. Konsep sistem jaringan komputer ini dibuat karena beban pekerjaan yang mampu ditanggung oleh sebuah komputer menjadi lebih banyak. Sedangkan komponen dan harga dari sebuah komputer sangat mahal. Karena itu, suatu data yang terdapat di dalam host ataupun server dibagi-bagi secara paralel dengan host lainnya.
Nah, dengan berkembangnya teknologi komputer dan juga maraknya penciptaan komputer baru hingga era 1980-an, maka saat ini kebutuhan akan jaringan antara komputer menjadi semakin banyak dan diminati. Karena itu, dibuatlah suatu protokol resmi mengenai jaringan internet. Hal ini kemudian menjadi semakin besar ketika pada era tahun 1990, seorang yang bernama Tim Berners-Lee mulai mengembangkan dan juga merancang suatu program penyuting dan juga program yang dapat melihat isi dari internet yang kita kenal hingga saat ini dengan nama WWW atau World Wide Web. Pengembangan ini sangat memungkinkan antar komputer agar dapat melakukan penjelajahan dan memberikan akses bagi sesama komputer dalam membentuk suatu jaringan. Kemudian kita masuk ke bagian 3, yaitu alasan mengapa membangun jaringan komputer. Yang pertama, jaringan memungkinkan berbagai perangkat kelas seperti printer dan perangkat lunak seperti aplikasi dan file. Kemudian yang kedua, jaringan memfasilitasi komunikasi yang cepat dan efisien antar pengguna. Kemudian yang ketiga, jaringan memungkinkan juga pengelolaan sentral dan pemantauan keamanan. Selain itu, dengan jaringan juga pengguna dapat mengakses data dari lokasi yang berbeda. Adapun manfaat dari jaringan komputer. Jaringan komputer sangat dibutuhkan untuk menunjang berbagai keperluan, mulai dari penggunaan pribadi, instansi seperti sekolah dan rumah sakit, lalu hingga perusahaan multinasional. Semuanya membutuhkan jaringan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu pengguna dapat menyebar beban pekerjaan dengan secara merata ke beberapa komputer sekaligus. Kedua, membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Kemudian yang ketiga, transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagai data lainnya yang bukan jaringan. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan manajemen data dan jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Kemudian adapun jenis-jenis jaringan komputer, yaitu yang pertama ada local area network, yaitu jaringan lokal yang mencakup area terbatas seperti dalam gedung atau kampus. Kemudian ada metropolitan area network, yaitu jaringan yang mencakup area lebih luas seperti kota atau wilayah metropolitan. Lalu ada wide area network, yaitu jaringan yang mencakup area yang sangat luas bahkan melintasi negara atau benua. Lalu ada personal area network, yaitu jaringan pribadi yang biasanya melibatkan perangkat pribadi seperti smartphone dan laptop. Kemudian ada campus area network, yaitu jaringan yang mencakup area kampus atau kompleks gedung. Lalu ada internet, yaitu jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Dan ada virtual private network, yaitu jaringan yang memungkinkan akses aman ke sumber daya jaringan melalui koneksi internet. Kemudian kita masuk ke peran admin dan user dalam jaringan komputer. Yang pertama, peran admin. Network Administrator adalah salah satu profesi di bidang IT yang berperan penting dalam mengatur jaringan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus memiliki pengetahuan mendasar mengenai jaringan dan mampu menginstal perangkat milik perusahaan atau organisasi. Adapun tugas dan tanggung jawab Network Administrator dilansir dari The Balance Career, yaitu yang pertama mengawasi sistem komunikasi di kantor agar tetap berjalan lancar. Kemudian yang kedua, merencanakan, mengimplementasikan, memelihara, dan memecahkan masalah terkait wide area network. Lalu yang ketiga, menyiapkan dan memelihara dokumentasi, konfigurasi, jaringan, dan tata letak kabel. Kemudian yang keempat, merancang dan mengelola infrastruktur nirkabel serta sistem pendukung. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi untuk
peningkatan jaringan, dan peralatan baru. Nah, tugas dan tanggung jawab tersebut adalah gambaran umum saja. Pasalnya, tidak semua network administrator memiliki tugas yang sama dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi. Menurut Career Explorer, tugas harian network administrator dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang, yaitu ada implementasi, manajemen, pemecahan masalah, dan pendidikan mandiri. Yang pertama ada implementasi. Nah, dalam bidang ini cakupan pekerjaan network administrator adalah untuk menginstal dan mengonfigurasi network software dan application software. Kemudian yang kedua ada manajemen. Nah, dalam lingkup manajemen, seorang network administrator memiliki tugas untuk melatih pengguna baru dalam menggunakan perangkat perusahaannya. Kemudian yang ketiga ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini yang dimaksud adalah seorang network administrator harus menanggapi laporan pengguna jika ada gangguan layanan. Setelah itu juga harus menganalisis permasalahan dan memberikan solusi yang paling sesuai. Lalu yang terakhir ada pendidikan mandiri atau self-education, mencakup proses riset atau upgrade software dan hardware yang diperlukan. Kemudian mereka juga harus selalu up to date dengan tren teknologi jaringan terbaru, merekomendasikan pembelian dan membantu merencanakan atau merancang proyek khusus. Nah, kemudian kita masuk ke peran dari pengguna jaringan komputer. Yang pertama, yaitu menggunakan sumber daya jaringan seperti mencetak dokumen, mengakses file, dan berkomunikasi melalui email. Kemudian, yang kedua, mematuhi kebijakan keamanan dan pedoman pengguna jaringan, melaporkan masalah atau gangguan yang terjadi pada administrator jika ditemui, lalu memahami cara menggunakan perangkat lunak dan aplikasi yang terhubung ke jaringan, dan mengikuti pelatihan yang diberikan oleh administrator jika ada perangkat baru, dan menggunakan sumber daya jaringan secara efisien dan bertanggung jawab. Jadi administrator bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara jaringan, sementara pengguna menggunakan sumber daya jaringan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jaringan komputer memungkinkan komputer-komputer terhubung dan berkomunikasi, memfasilitasi berbagai sumber daya dan informasi. Dengan perkembangan teknologi, jaringan komputer terus memainkan peran penting dalam berbagai sektor. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih dan sampai jumpa.